warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku semua, di pertemuan kali ini Bu Bella akan mencoba menjelaskan materi tentang lembaga keuangan di Indonesia. Nah, perlu kalian ketahui bahwa lembaga keuangan di Indonesia itu terdiri menjadi dua jenis lembaga. Yang pertama adalah lembaga keuangan bank dan yang kedua adalah lembaga keuangan non-bank. Langsung saja kita simak pemaparan Bu Bella pada tayangan berikut ini. Nah, kita mulai dulu yaitu dari definisi apa itu lembaga keuangan di Indonesia. Jadi, lembaga keuangan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 merupakan badan yang melalui kegiatan-kegiatan di bidang keuangan dengan cara menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Jadi, singkatnya lembaga keuangan itu adalah lembaga yang kegiatannya menarik uang dari masyarakat dalam bentuk produk-produk jasa lembaga keuangan, kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan terhadap kebutuhan masyarakat. Bisa kebutuhannya dalam bentuk kebutuhan modal atau juga bisa juga dengan kebutuhannya itu kebutuhan konsumtif. Next. Ya, sekarang kita lihat apa peranan lembaga keuangan atau kita singkat dengan LK ya. Apa sih peranan LK dalam kehidupan masyarakat? Ya, ini dia. Yang pertama, perannya adalah sebagai pengalihan aset atau bisa juga kita sebut sebagai asset transmutation. Ya, maksudnya apa sih? Nah, jadi lembaga keuangan itu dia melakukan perannya untuk memindahkan dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana atau kekurangan modal. Ya, peran ini disebut juga sebagai fungsi financial intermediate, yaitu lembaga keuangan berfungsi sebagai perantara keuangan atau mediator untuk bertemunya orang yang kelebihan dana dengan orang yang membutuhkan dana. Itu terjadi di dalam lembaga keuangan. Nah, berikutnya adalah peran lembaga keuangan yang kedua, yaitu adalah likuiditas. Apa itu likuiditas? Likuiditas itu adalah berhubungan dengan kemampuan suatu lembaga untuk memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan. Jadi lembaga keuangan ini berfungsi untuk memenuhi kebutuhan suatu lembaga atau perusahaan ya, untuk menyimpan kekayaannya dalam bentuk selain kas. Jadi misalkan ada perusahaan atau lembaga ya, aset yang liquid itu kan yang paling liquid itu adalah kas ya. Nah, selain kas, tapi sangat berbahaya sekali kalau misalkan perusahaan atau lembaga itu menyimpan seluruh aset liquidnya itu hanya dalam bentuk kas. Maka, lembaga keuangan di sini berfungsi untuk menyimpan kekayaan dari suatu lembaga atau perusahaan dalam bentuk aset liquid yang lain yang selain kas atau setara dengan kas. Apa itu? Yaitu bisa dalam bentuk tabungan, deposito. Deposito adalah simpanan berjangka, kemudian sertifikat deposito juga, kemudian dalam bentuk simpanan giro, saham, dan obligasi. Nah, dengan menyimpan aset atau mengubah aset kas ini menjadi aset liquid lainnya, perusahaan atau lembaga itu tetap bisa mengamankan asetnya, namun tetap bisa menjaga likuiditas dari aset tersebut. Artinya perusahaan atau lembaga masih bisa menggunakan dengan mudah aset liquid tersebut untuk bisa bertransaksi kepada pihak lain, tapi tidak harus dengan uang tunai, tapi dalam bentuk yang lain, seperti itu. Nah, kemudian fungsi atau peranan lembaga keuangan yang ketiga yaitu apa? Realokasi pendapatan. Maksudnya apa ya? Jadi lembaga keuangan itu ya, terutama ini untuk lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan ya. Nah, jadi lembaga keuangan itu bisa membantu masyarakat untuk menempatkan kelebihan pendapatannya melalui berbagai produk jasanya, terutama produk jasa simpanan ya. Jadi kalau misalkan bagi masyarakat yang memiliki kelebihan pendapatan itu tidak harus menyimpan uangnya dalam bentuk kas di rumah, tapi bisa menyimpan ya uangnya dalam bentuk simpanan atau produk simpanan lembaga keuangan, sehingga akan lebih menguntungkan bagi pihak nasabah maupun pihak lembaga keuangan. Nah, fungsi berikutnya yaitu adalah lembaga keuangan berperan sebagai transaksi. Apa itu maksudnya transaksi?
Jadi lembaga keuangan itu mempermudah penyelesaian transaksi-transaksi keuangan masyarakat sehari-hari. Apa saja kira-kira transaksi keuangan masyarakat sehari-hari? Anak-anak pasti sudah tahu ya. Misalkan untuk kebutuhan untuk mentransfer dana kepada pihak lain, ya kan akan lebih mudah kalau misalkan kita kirim dana lewat lembaga keuangan, tidak dengan ngirim secara cash kepada orang tersebut. Kemudian untuk transaksi-transaksi pembelian semisal untuk pemenuhan biaya listrik, pembayaran telepon, BPJS, kemudian pembayaran pembelian secara online itu akan sangat mudah dan sangat simpel sekali kalau misalkan dilakukan melalui perantara lembaga keuangan. Next, berikutnya adalah, nah tadi kan anak-anak sudah melihat apa saja peranan-peranan lembaga keuangan dalam kehidupan masyarakat. Nah sekarang di masa yang sekarang ini ternyata peran lembaga keuangan itu sangat meningkat drastis sekali. Nah, kira-kira apa sih faktor-faktor yang menyebabkan bahwa lembaga keuangan itu semakin hari semakin berperan sangat penting dan merupakan salah satu sektor yang paling vital dalam kehidupan masyarakat kita. Nah, yang pertama adalah faktornya itu karena adanya perkembangan industri dan teknologi. Jadi semakin berkembangnya industri dan teknologi, ternyata ya industri lembaga keuangan ini sangat memiliki peran yang sangat yang sangat vital sekali bagi kehidupan kita. Bayangkan dong kalau misalkan sekarang kan apalagi di masa pandemi ya, orang cenderung akan melakukan pembelian barang itu secara cashless atau tidak bertransaksi secara cash ya. Jadi penggunaan uang cash itu tidak banyak sekali. Misalnya dengan kehadiran marketplace ya, kalian bisa belanja dari rumah tanpa harus pergi keluar. Nah, otomatis pembayarannya tidak harus dengan uang tunai kan? Bisa juga dilakukan dari rumah dengan menggunakan apa? Menggunakan peran dan fungsi dari lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan bank. Salah satunya dengan teknologi yang namanya mobile banking. Nah, itu salah satu yang mendorong meningkatnya peran lembaga keuangan di masyarakat. Kemudian apa lagi ya? Nah, berikutnya ternyata adanya peningkatan pendapatan masyarakat yang kelas menengah itu menyebabkan industri lembaga keuangan ini juga meningkat perannya ya. Bayangkan seperti ini. Dulu kan masyarakat Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang rata-rata pekerjaannya atau mata pencaharian itu sebagai petani. Nah, ternyata mungkin kalian masih ada orang tuanya yang berprofesi sebagai petani. Nah, kalau petani itu kan tidak membutuhkan yang namanya mediator lembaga keuangan yang cukup tinggi. Tapi biasanya nanti di generasi berikutnya anak petani itu pasti ntar kerjanya kalau nggak nurunin bapaknya, dia akan bekerja di sektor industri ya. Sektor industri misalnya contoh seperti di Kabupaten Tangerang, banyak masyarakat yang bekerja pada sektor industri pabrik ya, sektor manufaktur. Nah, otomatis penggajian pasti akan melalui perantara lembaga keuangan. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa lembaga keuangan sekarang perannya itu semakin meningkat, karena dari mulai penggajian pun masyarakat sudah menggunakan lewat bank, tidak secara cash langsung gitu ya. Nah, berikutnya ada lagi di sini adalah faktor berikutnya, yaitu besarnya denominasi instrumen keuangan. Jadi, maksudnya denominasi itu apa? Jadi gini, bagi orang yang kelebihan dana tapi nggak lebih-lebih banget, artinya kelebihannya sedikit ya, tidak terlalu banyak. Nah, itu kan kadang mereka pengen juga untuk menginvestasikan dananya atau menyimpan dananya pada lembaga keuangan atau pada salah satu instrumen keuangan. Intinya pengen menyimpan dana lebihnya gitu untuk masa depan. Nah, instrumen keuangan itu salah satu yang paling menguntungkan untuk masa depan itu adalah saham dan obligasi. Dengan membeli saham artinya kan kita memiliki modal pada suatu perusahaan tertentu gitu ya, dan obligasi juga salah satu surat berharga yaitu surat hutang. Ini juga salah satu
instrumen yang menguntungkan kalau misalkan kita punya salah satu dari itu, saham atau obligasi. Tapi untuk bisa membeli saham dan obligasi itu nilainya atau denominasinya besar, ya, nggak bisa dibeli oleh masyarakat kecil yang biasa-biasa saja, yang mungkin dalam setiap bulannya itu hanya punya kelebihan dana sekitar 500.000 sampai dengan 1 juta. Nah, sehingga ada opsi lain bagi masyarakat yang mau menyimpan dananya walaupun dananya itu sedikit. Nah, inilah yang memicu meningkatnya peran lembaga keuangan, sehingga lembaga keuangan itu membuat produk-produk simpanan yang relatif bisa digunakan atau segmentasinya untuk masyarakat menengah bawah, sehingga masyarakat menengah bawah juga masih bisa masuk ke dalam industri lembaga keuangan untuk menyimpan dananya walaupun tidak terlalu besar gitu ya. Semisal ada BPR, Bank Perkreditan Rakyat. Nah, itu biasanya pangsa pasarnya atau nasabah-nasabahnya itu masyarakat kecil gitu ya. Faktor yang berikutnya adalah adanya potensi keuntungan jangka panjang bagi lembaga keuangan. Nah, jadi faktor pendorong meningkatnya peranan lembaga keuangan salah satunya adalah adanya prospek keuntungan jangka panjang bagi lembaga keuangan. Ya, kenapa lembaga keuangan itu sekarang banyak sekali menjamur di masyarakat? Ya karena itu, masyarakat kita butuh membeli aset gitu ya, kendaraan dan lain-lain. Tapi dengan rata-rata kan orang belinya dengan angsuran, secara angsuran. Nah, pembelian barang atau aset secara angsuran inilah ya otomatis akan membutuhkan yang namanya mediator lembaga keuangan, ya kan, yang mau membiayai nasabah untuk membeli aset, salah satu aset, misalkan untuk membeli mobil, membeli kendaraan, membeli rumah. Itu pasti jarang masyarakat, ya, apalagi kelas menengah bawah yang membelinya secara cash gitu, rata-rata secara angsuran. Nah, dengan membeli secara angsuran, maka lembaga keuangan akan memiliki keuntungan jangka panjang, ya. Keuntungan selama 10 tahun, selama 15 tahun gitu ya, untuk pembelian KPR rumah, kredit pemilikan rumah. Jadi seperti itu. Adanya potensi keuntungan jangka panjang inilah menyebabkan lembaga keuangan semakin meningkat perannya. Berikutnya, nah, dengan menyimpan uang pada lembaga keuangan dalam bentuk simpanan, maka resiko bagi kita nih ya, bagi masyarakat ya, resiko untuk kehilangan atau resiko kerugian kas itu lebih sedikit resikonya dibandingkan kita melakukan investasi pada instrumen keuangan tadi seperti saham dan obligasi. Ya, jadi contoh gini, misalkan Bu Bella punya uang banyak. Nah, kalau misalkan kita menyimpan uangnya dalam bentuk produk simpanan lembaga keuangan, itu biasanya resiko kerugiannya lebih sedikit, bahkan tidak ada ya. Resiko keuangannya sangat kecil sekali ya, ketimbang Bu Bella menginvestkan uang Bu Bella pada instrumen keuangan semisal saham dan obligasi. Kenapa saham dan obligasi itu mempunyai resiko yang besar? Ya karena pergerakan saham itu cepat sekali, bisa menguntungkan sekali, bisa juga rugi gitu ya. Jadi ada resiko ketidakpastian, kerugian dari instrumen keuangan. Nah, sedangkan kalau untuk simpanan itu biasanya hampir tidak ada resikonya. Kenapa? Karena ketika seorang nasabah ini menyimpan dananya pada lembaga keuangan dalam bentuk produk simpanan lembaga keuangan, itu simpanan itu akan dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS, sehingga kalau misalkan bank atau lembaga keuangan tempat kita menyimpan uang itu kenapa gitu ya, kolaps ataupun bangkrut, nah ini LPS akan menjamin simpanan kita agar tetap aman gitu, tidak hilang. Nah, lain soal kalau misalkan juga kita hanya menyimpan uang kas kita di rumah, mungkin akan ada resiko kehilangan, kemalingan gitu ya. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa menyimpan uang itu memiliki resiko yang kecil, dan orang semakin lebih suka menyimpan dananya sekarang kepada lembaga keuangan, menitipkan dananya untuk disimpan di lembaga keuangan ketimbang disimpan dalam bentuk sarana investasi yang lainnya. Nah, baik anak-anak,
Sekarang kita masuk ke pembagian lembaga keuangan. Nah, tadi kan Bu Bella di awal sudah menyampaikan bahwa lembaga keuangan itu ada dua jenis ya. Yang pertama adalah lembaga keuangan bank dan yang kedua adalah lembaga keuangan non-bank. Nah, sekarang kita ke salah satu jenis yang pertama dari lembaga keuangan, yaitu adalah lembaga keuangan bank. Nah, apa saja yang termasuk dalam lembaga keuangan bank? Jadi, dalam lembaga keuangan bank yang pertama ada yang namanya bank sentral. Apa itu bank sentral? Nah, di Indonesia itu bank sentral itu namanya adalah Bank Indonesia. Ini websitenya ya, www.bi.go.id. Kalian bisa kunjungi website Bank Sentral Indonesia atau Bank Indonesia untuk memahami dan mengetahui lebih jauh apa sih fungsi, tugasnya, peranannya Bank Indonesia untuk negara kita, ya. Jadi Bank Sentral di Indonesia itu tadi ya namanya Bank Indonesia, fungsinya itu sebagai bank sirkulasi, atau sederhananya kita bisa menyebut bahwa Bank Indonesia itu adalah banknya bank, banker bank gitu ya. Jadi induknya perbankan atau induknya bank umum yang ada di Indonesia gitu. Ya, jadi di atasnya itu ada Bank Indonesia. Kemudian partner Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan dan membuat regulasi lembaga keuangan itu ada yang namanya OJK. Nah, kemudian di bawah Bank Indonesia dan OJK itu ada yang namanya Bank Umum. Bank Umum itu contohnya apa? Pasti anak-anak sudah tahu ya. Ada Bank BNI, ada Bank BCA, ada Bank BTN, ada Bank BRI, banyak sekali. Nah, itu semuanya ada di bawah Bank Sentral atau ada di bawah Bank Indonesia. Nah, kemudian tujuan adanya Bank Sentral atau Bank Indonesia, tujuan utamanya adalah memelihara kestabilan nilai tukar rupiah. Dengan cara apa? Dengan cara yang pertama adalah melakukan atau melaksanakan kebijakan moneter, yang kedua dengan cara mengatur devisa negara, dan yang ketiga dalam mengawasi kegiatan lembaga keuangan bank di Indonesia gitu. Lembaga keuangan bank yang kedua ya, yaitu adalah bank umum. Seperti tadi sudah Bu Bella sampaikan, di bawah bank sentral ada yang namanya bank umum. Nah, jadi bank umum itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu bank umum devisa dan bank umum non devisa. Apa itu bank umum devisa dan bank umum non devisa? Oke, bank umum devisa itu adalah jenis bank yang dia itu melayani lalu lintas jasa keuangan nasional dan internasional serta melayani jasa valuta asing. Artinya gini, kegiatan bank itu transaksi keuangannya itu dilakukan secara dalam negeri maupun juga transaksi keuangan bisa dilakukan juga dalam luar negeri. Contoh simpelnya gini, Bu Bella mau transfer uang kepada teman Bu Bella yang ada di luar negeri gitu ya. Misalkan yang ada di Arab Saudi. Nah, Bu Bella bisa melakukan transfer hanya dengan melalui bank umum devisa gitu. Tapi kalau misalkan rekening Bu Bella ada di bank umum non devisa, maka tidak bisa Bu Bella melakukan transfer dana ke luar negeri gitu ya. Atau juga jasa valuta asing, artinya pertukaran uang gitu ya. Pembelian barang di luar negeri dengan menggunakan valuta asing atau mata uang luar negeri itu bisa dilakukan hanya oleh bank umum devisa. Kemudian apa itu bank umum non devisa? Ya otomatis bank umum non devisa itu hanya melayani lalu lintas jasa keuangan atau transaksi keuangan di dalam negeri, tidak bisa melakukan transaksi keuangan di luar negeri. Simpelnya gini, misalkan Bu Bella naik haji ke luar negeri, Bu Bella rekeningnya bank umum non devisa. Nah, pada saat itu Bu Bella butuh uang cash di luar negeri atau di Arab gitu ya. Mau tarik uang nih buat belanja di ATM. Nah, kalau rekening Bu Bella itu bank umum non devisa, maka nggak bisa kita tarik uang di ATM luar negeri gitu. Ya, karena itu salah satu transaksi antar negara gitu. Kalau kita menarik dana kita, dana bank di Indonesia di luar negeri gitu ya. Jadi harus melalui bank umum devisa. Nah, yang ketiga ada yang namanya Bank Perkreditan Rakyat atau disingkat dengan BPR. Nah, kalau dengar-dengar apa itu BPR? BPR itu adalah Bank Perkreditan Rakyat. Fungsinya apa Bank Perkreditan Rakyat? Nah, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR ini fungsi atau kegiatannya itu lebih sempit lagi dari bank umum. Tadi kan ada bank umum devisa, di bawahnya ada bank umum non devisa yang kegiatan lebih sempit ya. Nah, BPR itu
lebih sempit lagi kegiatannya dari bank umum non devisa. Karena kenapa? Fokus BPR hanyalah untuk mengakomodir kebutuhan transaksi keuangan biasanya masyarakat yang menengah ke bawah. Ya, biasanya itu kegiatannya itu hanya menyimpan atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk produk simpanan BPR. Kemudian setelah itu menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau kredit, produk-produk kredit bank. Apa aja sih produk-produk simpanan dan produk kredit? Nanti sebetulnya kita akan mempelajari di materi berikutnya tentang produk-produk perbankan ya. Cuman simpelnya Bu Bella akan sampaikan misalkan produk-produk simpanan BPR itu ya semisal deposito gitu ya, tabungan berjangka itu biasanya, atau tabungan biasa itu biasanya produk-produk yang ditawarkan oleh BPR. Kemudian pembiayaan atau kredit yang disalurkan BPR kepada masyarakat misalkan adalah kredit usaha, kemudian kredit konsumtif, pinjaman multiguna. Nah, seperti itu ya. Ya, jadi sesimpel hanya menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan kredit gitu ya. Oke, itu dia tadi ulasan singkat tentang lembaga keuangan yang termasuk kategori lembaga keuangan bank ya. Jadi ingat-ingat tadi ada 3. Yang pertama ada bank sentral, yang kedua ada bank umum, dan yang ketiga ada BPR. Oke, selesai materi kita pada hari ini. Apabila anak-anak ada pertanyaan boleh langsung bertanya kepada Bu Bella ya, baik itu melalui Classroom ataupun melalui chat pribadi. Nah, anak-anakku sekalian, untuk mengasah pengetahuan kalian ya, pada pemaparan Bu Bella yang tadi sudah Ibu sampaikan, Ibu akan membuat soal evaluasi tidak banyak. Nanti kalian bisa buka soalnya itu melalui link Google Form yang akan Ibu bagikan pada Classroom. Nah, baik, itu saja pemaparan yang bisa Bu Bella sampaikan. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Bu Bella supaya Bu Bella lebih semangat lagi dalam membuat materi-materi pembelajaran. Kemudian like, jangan lupa komen sebagai bukti presensi kalian pada pembelajaran hari ini. Dan kalian juga boleh share video ini apabila kalian merasa video ini bermanfaat untuk orang lain. Ya, segitu aja yang bisa Bu Bella sampaikan. Terima kasih telah menonton tayangan kali ini. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.